Halo Akang Teteh Anom Daluke dimanapun berada. Ketemu lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Tanpa banyak cerita dari Andri Anom, langsung saja nih kita ketemu dan berbincang-bincang langsung dengan suhunya hospitality Pak Haji Inan atau Pak Irman Samadewa. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Sekarang udah stay di Bandung ya? Udah stay di Bandung. Oke, udah cukup lah ya untuk di hotel Cukup ya. lah setelah 40 tahun keliling dunia. 40 tahun ya. Keliling 40 dunia. tahun keliling dunia, kerja di mana-mana ya, di kapal pesiar, Iya. di hotel ya, konsultan juga ya. Iya, iya, Sekarang Bandung adalah pelabuhan Iya. pelabuhan lah ya, Ya, pelabuhan. Belum pelabuhan terakhir Oh, sih. belum ya? Nanti pelabuhan terakhir nanti 1x2. Itu wah, muhasabah tuh ya. Jadi ini tetap sementara, pelabuhan Iya. sementara ya. Oke, Akang Teteh Anom Daluke, pastinya nih di hotel ini juga banyak ya ragam, banyak cerita ya. Ada juga yang mungkin kita nih orang-orang yang non hotel lah ya, Iya. nggak tahu juga kan cerita sebenarnya seperti apa gitu kan. Yuk kita pingin tahu nih ya beberapa cerita yang bisa disampaikan oleh Kang Haji Inan lah ya, kira-kira yang buat kita tadinya wow atau bikin kita oh gue baru tahu nih kayak begini ternyata gitu kan. Yuk kita simak cerita berikut ini di episode Hotel Undercover ya. Kang, Oke, sip. silakan Kang. Jadi teman-teman, orang hotel itu benar-benar yang dia harus bertanggung jawab terhadap apapun kejadian yang ada di hotel. Oke. Ya, semua staf ya. Apakah itu karyawan atau GM atau apapun juga. Ya. Jadi tahu. Nah, saya punya cerita yang yang lumayan ini cukup menegangkan untuk teman-teman, untuk teman-teman hotel terutama. Bagaimana kita harus menerapkan, mengantisipasi standard operating procedure, terutama dalam hal kontrol. Nah, jadi ini kejadiannya gini. Suatu saat, Tuh Akang Teteh Anom Daluke. jadi suatu saat nih saya di satu hotel. Ini pagi-pagi. Iya. Biasa kalau saya pagi-pagi nih ke masjid, Iya. ya ke masjid. Nah, waktu saya berangkat ke masjid, kan wudhu masih di rumah segala macam. Ya. Setelah kira-kira setengah jam, saya kembali lagi ke hotel, habis sholat subuh nih. Iya. Habis sholat subuh, saya pulang lagi ke hotel. Waktu saya mau cuci tangan, ternyata air di keran itu udah kecil banget gitu loh. Oke. Nah, saya langsung curiga ini. Saya langsung curiga, kemudian saya telepon yang namanya duty manager. Iya. Ya, duty manager, kamu ngecek nggak itu yang namanya Air. karena duty manager kan tugasnya duty manager, night manager itu untuk mengecek volume air yang ada di ground tank, Iya, betul. ground tank. Nah, kemudian itu ada SOP-nya setiap berapa jam dicek oleh duty engineer duty dan engineer. ya, duty Nah, manager. terus oh gitu Pak, orang duty manajernya aja masih bertanya, maka coba kamu cari duty engineer kita. Dicari-cari setengah jam nggak ada, kemudian air mati. Air mati, ternyata saya bilang sama dia, ini pasti ketiduran nih, karena dia mesti ngecek ke volume air itu jam 3 pagi, jam 3 subuh. Betul aja, baru ketemu setelah setengah jam lebih. Ternyata karena sudah lama ini terjadi, airnya kosong, akibatnya pompa yang satu mati. Ya, pompa yang satu mati. Kemudian karena nggak kuat juga, dari 3 pompa itu satu mati, 2 pompa yang kedua juga ikut mati. Waduh, pagi-pagi itu kan kebayang nih di hotel orang pagi-pagi mau bangun pagi mau mandi kan gitu loh. Oke. Saya udah siap-siap nih, ini pasti ada kejadian seru. Saya bilang sama duty manager supaya nanti kalau udah nggak tahan, saya udah yakin pasti nggak akan tahan nih kalau tamu komplain ya udah coba-coba. Ya, Waktu akhirnya itu okupansi lagi 90% kan air di gronteng. Udah tensi itu udah naik aja nih, pasti seru. Bener aja. Jam 6:30 pagi saya ditelepon sama front office manager, bukan front office inilah. Yang morning shift ya, lah ya. reception yang night shift.
Pak, mohon turun ke bawah. Ini udah disiapin nih, mental udah disiapin, pasti bakalan seru di bawah. Betul Pasti aja. diserbu lah ya. Pasti diserbu. Itu saya ke reception, mungkin sudah ada 50 orang lebih di situ, tamu-tamu tuh yang komplain, udah teriak-teriak segala macam. Akhirnya, oke, saya jelaskan kepada mereka apa yang terjadi, mohon maaf, saya bilang tuh, kita akan usahakan air secepatnya. Tapi dalam hal ini juga saya sudah minta sama housekeeping untuk siapkan aqua galon atau yang di ember. Kalau perlu air, kita ngambil air dari kolam gitu loh, ya, ambil dari kolam. Tapi yang utama yang bersih berarti kan aqua galon. Tapi kan aqua galon terbatas di dalam hotel kan. Tapi saya bilang keluarin semuanya dari general store itu aqua. Tapi kan tetap aja yang namanya tamu mana puas dianya kan seperti itu. Akhirnya mulailah ada tamu-tamu yang mengerti dengan kasus yang terjadi di hotel, ada tamu-tamu yang mengerti. Justru ini kejadian di daerah pariwisata nih, daerah wisata. Nah, justru yang tamu-tamu asing ini, terutama bule-bule ini mengerti. Ya, yang jadi provokator dalam tanda kutip di sini adalah yang tamu-tamu yang sebangsa sama kita. Gua udah teriak-teriak, udah nggak karuan. Nah, jadi dia teriak-teriaknya udah kasar sekali, minta ganti, ada yang minta gratis ya, minta gratis makan segala macam, banyak macam-macam. Lah pokoknya minta kompensasi yang enggak ya. Kami juga harus ini lah ya, harus memfilter. Nah, jadi intinya sebenarnya dalam hal ini ya, yang namanya kontrol di dalam hotel itu terutama night shift. Ya, itu dari duty manager itu harus jelas. Ya, dia harus jalan ya, nggak boleh banyak duduk di kantor. Dia harus jalan ngecek engineering seperti itu, ngecek yang namanya security seperti apa, kemudian ngecek di F&B bagaimana persiapan untuk breakfast. Ini yang penting karena semua sudah ada SOP-nya. Selagi ini kan kejadian tadi karena ketiduran engineer-nya. Kita kan tidak menggaji mereka untuk tidur gitu. Nah, jadi itu ya yang terjadi, hati-hati. Ketiduran ini kan nggak mungkin kami sampaikan kepada tamu kan, nggak mungkin. Kami jadi harus berbicara kepada tamu bahwa ada kerusakan, itu saja. Ya, itu yang Jadi gini, Kang Inan ya, memang betul malam itu sangat krusial ya. Karena di malam hari itu juga orang-orangnya terbatas ya. Betul. Kalau di siang hari kan ada kejadian juga kita bisa lihat lah banyak orang. Justru di malam itu tuh, selain bener tadi harus duty engineer-nya atau duty manajernya jalankan SOP yang udah ada ya. Kan sebetulnya tinggal ada task-listnya ya. Tinggal checklist aja, tinggal checklist aja sebetulnya. Ini di semua departemen ada. Berarti ini human error lah ya. Jadi Kang Teteh jangan cerita ya. Kalau air habis di hotel tuh bukannya airnya habis karena nggak ada air. ada something error lah ya. Mohon dimaafkan, manusiawi lah. Human error. Tapi ini jadi pelajaran ya, Kang Inan ya. Jangan sampai kejadian nih. Untuk yang kedua kalinya. Nih, teman-teman hotel perhatikan. Untuk yang lain jadikan pelajaran. So ketemu lagi di sesi hotel undercover berikutnya. Akang Teteh Hanom Daluke kembali lagi di sesi hotel undercover. Kang, ngomong-ngomong saya punya tagline nih. Hanom Daluke itu the wonder fun life of hoteliers. Oh iya, cocok fun tuh, sih? Cocok tuh. Fun nggak selama 40 tahun kerja di hotel? Masalahnya fun atau enggaknya itu tergantung daripada kita. Ya kan? Saya sih fun-fun kalau aja. kita menjiwai pekerjaan kita, pasti. So you love what you do lah ya. So pastinya punya passion seperti itu ya. Suka duka pasti dapat dong. Tapi dengan kita fun, kita happy, menjiwai ya. Nah, Kang, sebelum ke sesi yang berikutnya nih mengenai hotel undercover. Orang hotel tuh kalau boleh tahu ya, seperti apa sih dipersepsikannya hotelier itu? Ya, memang di awal-awal selalu kan orang tuh menganggap kerja di hotel tuh negatif, selalu negatif ya. Apalagi kalau cewek. Tapi pulang sekarang malam gitu ya. Pulang malam. Tapi sekarang kan sudah berubah. Kan sudah berubah dan memang
perubahan ekonomi, tata cara budaya, karakter segala macam sangat sangat mempengaruhi sehingga sekarang udah berubah lah. Oke. Sekarang udah nggak negatif Menjadi lagi. profesi yang orang banyak nyari ya. Profesi yang Iya. Kalau zaman dulu orang-orang tua kita mungkin lu mau kerja di mana? Hotel. Ngapain sih kerja di hotel kali ya? iya. Kalau sekarang ini wah. tuh ujungnya tuh teman jadi pelayan. Padahal sebetulnya jiwa kita itu dalam melayani tamu ya itu kunci utama sebagai seorang hotelier. Dan bahkan di beberapa perusahaan ya Kang ya, ataupun industri banyak yang cari juga yang backgroundnya hotel ya. Betul, karena mencari. Ternyata industri jasa ini itu sangat menjanjikan ya. Jadi hospitality ini sudah kemana-mana, ke rumah sakit, ke bank, segala macam, asuransi. Ini jadi profesi yang menjanjikan dan profesional ya. Jadi orang hotel ini cukup berbangga lah. Jadi harus menjiwai. Nah, harus jadi aktor ya. Menjiwai hospitality itu apa sih? Oke. So, service from the bottom ya. Ya. Oke, Kang. Langsung nih ke sesi yang berikutnya mengenai ada apa nih di hotel. Oke. Kita tadi ngomong hospitality. Kita ngomong service. Ya. Nah, ini kita berhadapan di hotel itu, dalam bidang hospitality itu, kita kan berhadapan dengan tamu, dengan manusia. Ya kan, dengan manusia. Jadi kita harus mengerti karakter daripada manusia itu seperti apa. Macam-macam. 1000 tamu, 1000 karakter. Ya kan? Ya. Nah, ini kejadian. Kita kan teman-teman di service udah sering sekali menghadapi berbagai macam komplain, keluhan dari tamu. Ini salah satu bentuk keluhan dari tamu yang kita tidak menyadari. Nih, suatu saat ini restoran dining room ya, jadi yang excellent service lah pokoknya. Nah, lagi rame, pack ya, jadi 2 orang waiter bisa menghandle 2-3 meja dengan full service. Nah, suatu saat si waiter ini sedang menghandle 3 meja, 3-3-nya tuh minta wine. Kan wine, kita dalam menghidangkan wine itu ada prosedurnya, ya kan, dari mulai presentation, kemudian waktu buka tasting dulu yang pertama gitu. Nah, jadi kejadiannya seperti ini. Si waiter ini sedang menghadapi meja 1. Meja 1 yang udah datang duluan, dia juga pesan wine. Meja 2 juga pesan wine. Nah, supaya dia efisien, dia ambil dari si sommelier, dari bartender itu langsung 2 botol wine yang dipesan oleh kedua meja yang berbeda tadi. Nah, untuk meja yang pertama tadi dia sudah masukkan di dalam wine cooler, yang meja kedua juga dia kebetulan champagne sudah dimasukkan ke dalam wine cooler supaya tetap dingin. Nah, masalahnya karena tadi si waiter itu harus menghadapi meja 1 dulu, jadi meja 2 tinggalin dulu nih. Meja 2 tinggalin dulu. Jadi dia serving dulu, presentation dulu ke meja pertama, kemudian dia tasting dulu kepada tamu, kemudian dia baru serve untuk tamu yang meja pertama. Baru dia lari ke meja yang kedua. Prosedurnya sama semuanya. Perfect, nggak ada masalah. Oke. Kemudian permasalahannya adalah kejadiannya, jadi permasalahannya baru timbul kira-kira 1 minggu sesudah itu. Kejadiannya di hari itu, tapi timbul masalahnya. Waktu itu si waiter dan timnya sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah lah, semua berjalan dengan smooth. 1 minggu kemudian ada salah satu daripada supervisor si waiter ini dipanggil oleh FB manager nih. Dipanggil oleh FB manager, tanggal sekian bulan ini jam sekian ada masalah apa? Supervisor nggak ada masalah ya. Oke, ini saya dapat komplain dari kantor pusat. Dari kantor pusat dari chain internasional ini di Amerika. Dapat komplain dari sana. Isinya, komplain bahwa serving wine pada saat itu
tidak Profesional, tidak ya? profesional katanya. Oke. Tidak profesional. Kaget kan. Mhm. Nah, akhirnya si supervisor tadi bertanya kepada kita, siapa tanggal sekian, jam sekian yang menghandle meja ini? Mhm. Akhirnya si waiter tuh ngaku, oke, saya kenapa? Ini ada kejadian ini, gini. Nah, kemudian dia ceritakan kejadiannya seperti ini tadi. Nah, ini kuncinya di sini adalah bahwa kita kalau melayani tamu betul-betul harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mhm. Kalau memang tadi dia harus menghandle meja 2, mungkin meja 2 belakangan aja nanti. Jadi Oke. kayak dia mempermasalahkan si botol wine itu sudah ditaruh dulu di meja, kenapa tidak langsung dipresentasikan, Oh. langsung dibuka gitu loh. Gitu. Ini masalahnya. Nah, akhirnya kita tahu, nih tamu yang komplain ini sampai ke kantor pusat ini ternyata dia salah satu presiden direktur sebuah oil company terkemuka di Indonesia dan di Amerika. Jadi, nah itu, jadi level daripada tamu kita kan macam-macam, Betul. ya ada yang sensitif seperti tadi, ada yang biasa-biasa saja gitu, merasa punya posisi, ya, gitu ya. merasa posisi Oke. karena memang dia termasuk warga kehormatan dari Iya, negara iya. tersebut gitu loh. Oke. Nah, jadi jangan ini teman-teman, pertama tentang SOP ya, karena operating prosedur ya, bagaimana handling komplain yang baik itu tetap harus kita jalankan, bahwa kita harus bisa melihat karakter dari setiap tamu. Oke. Setiap tamu berbeda. Nah, kita kan sebagai orang hotel, kita bisa melihat daripada gestur tamu Iya. tersebut, kita mencari tahu ada guest history card seperti itu betul-betul harus kita pelajarin. Jadi jangan hanya kita melayani saja gitu. Oke. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajarin lebih detail lagi lah. Jadi kalau dengar tadi cerita, sebetulnya SOP-nya dia udah betul ya. SOP-nya sebetulnya udah Cuman betul. dia mungkin tidak mengetahui background masing-masing tamunya mungkin ya. Iya, betul. Oke, iya. Kita kan terlalu sensitif nih. Ya, apalagi kalau misalkan itu tamu booking ya. Apalagi tamu booking. Kalau Nah, kita tamu harus booking cari tahu nih, sebelumnya. ya, betul. Gitu. Biasanya kan ada briefing juga Iya. ya, di morning briefing, afternoon briefing. Iya, karena misalkan ada satu tamu yang sangat spesifik. Mhm. Ya, tamu yang sangat spesifik. Dia selalu minum bir. Ya. Dia minum birnya itu botol kecil. Mhm. Ya, tidak pernah botol besar dan tidak mau di gelas pilsener. Untuk bir itu dia nggak mau. Maunya dia di water goblet. Oke. Kita harus tahu. Iya. Suatu saat kalau ada yang salah, wah langsung komplainnya minta ampun itu. Iya. Ini sama. Jadi dia sudah menganggap bahwa semua Everybody pelayan knows yang lah ada ya. di situ tahu Iya. karakter dia, kebiasaan dia seperti apa. Nah, ini harus betul-betul dipelajari. Ya, betul. hal-hal yang sangat detail. Jadi Akang Teteh di hotel ini kita melayani orang ya. Jadi orang ini berbagai macam karakter, keinginan ya. Dan kita mau tidak mau harus bisa memenuhi keinginan mereka ya. Ya masalahnya nanti timbul ketidakpuasan ya pastilah akan terjadi hal seperti itu ya di hotel. Ya, terutama Cuman yang penting recovery-nya ya. Ya, terutama untuk ini repeating guest. Nah, ya. Repeating guest. Jangan sampai tamu yang berulang-ulang kali datang ke hotel yang sama, Kita nggak tahu. kita belum tahu kebiasaan dia apa ya. Ya kan misalnya kamar, Iya. pengennya yang view-nya kemana, kemudian bantalnya apa gitu Iya, loh, betul. sabunnya segala macam harus berapa biji. Kalau dia sholat udah nggak usah ngomong lagi deh, Iya. sejadah sama mukena atau apa udah disiapin di Betul, kamar gitu loh, betul. ya nggak harus minta lagi. Iya. Ya. Iya. Oke, so kita akhiri sesi kita hari ini dengan Kang Inan yang pastinya sesi hotel undercover ini akan terus berlanjut. Tunggu ya di konten kita berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Di subscribe begini ya. Sip.